Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sudriyanti, mahasiswa dari Universitas Krisnadipayana, Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan hasil belajar saya serta dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Ainun Nazriyah. Oke, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang memahami kerjasama ekonomi internasional. Oke, selanjutnya, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi untuk saling menguntungkan dan mencapai tujuan bersama seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pembangunan. Biasanya berbentuk seperti perdagangan, investasi, bantuan, pengembangan teknologi, dan kebijakan fiskal atau moneter. Kenapa sih kerjasama ekonomi internasional itu penting? Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperluas akses pasar. Yang ketiga, memperoleh bantuan keuangan dan teknologi. Yang keempat, menciptakan stabilitas ekonomi global. Selanjutnya, mengatasi masalah bersama dan meningkatkan daya saing nasional. Seperti dalam kutipan, kerjasama ekonomi internasional bukan hanya soal perdagangan, tetapi tentang bagaimana negara-negara bekerja bersama untuk membangun ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan secara global. Oke, organisasi ekonomi internasional. Adalah lembaga yang dibentuk oleh negara-negara di dunia untuk mengatur dan memfasilitasi kerjasama di bidang ekonomi secara global atau regional. Contoh organisasi ekonomi internasional ada WTO, World Trade Organization, ada SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, ada NAFTA, ada OPEC, ada ASEAN, dan lain-lainnya. Keanggotaan organisasi ekonomi internasional. Ada dua sifat keanggotaan. Yang pertama ada universal atau global. Jadi universal ini adalah semua negara bisa menjadi anggota. Contohnya WTO. Ada WTO, ada IMF, ada World Bank. Yang kedua sifat keanggotaannya itu regional, ada atau kawasan tertentu. Jadi anggota itu hanya negara dari wilayah tertentu yang bisa bergabung. Contohnya ada ASEAN, ada EU, ada NAFTA, dan lain-lain. Keanggotaan organisasi ekonomi internasional ada syaratnya. Yang pertama, menerima prinsip dan aturan organisasi seperti keterbukaan perdagangan, transparansi fiskal, atau kebijakan lingkungan. Yang kedua, membayar iuran keanggotaan yang besarnya berbeda-beda tergantung kemampuan ekonomi negara. Yang ketiga, mengikuti proses evaluasi atau seleksi. Misalnya, untuk bergabung ke WTO harus membuktikan kesiapan hukum dan ekonomi. Ada peran dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap anggota organisasi ekonomi internasional. Yang pertama, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di organisasi, misalnya dalam konferensi tahunan atau voting. Yang kedua, mematuhi perjanjian atau kesepakatan internasional yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, menggunakan haknya seperti bantuan dana, pelatihan, atau akses ke pasar internasional. Berikut adalah struktur organisasi ekonomi internasional. Yang paling tinggi yaitu ada badan tertinggi atau General Assembly atau Board of Governors. Yang kemudian ada Dewan Eksekutif dan Sekretariat Staf. Kemudian di bawahnya lagi ada komite dan kelompok kerja, dan di bawah sekretariat atau staf tetap itu ada lembaga pendukung lainnya. Jadi kesimpulan dalam presentasi video ini yaitu kerjasama ekonomi internasional merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi. Melalui organisasi ekonomi internasional seperti WTO, IMF, World Bank, ASEAN, dan OECD, negara-negara di dunia bisa saling bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pembangunan yang merata. Keanggotaan dalam organisasi ini memberikan banyak manfaat seperti akses ke pasar global, bantuan teknis dan keuangan, serta peluang transfer teknologi. Struktur organisasi yang jelas mulai dari dewan tertinggi hingga sekretariat dan komite kerja memastikan kerjasama berjalan efektif dan adil. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, keikutsertaan dalam kerjasama ekonomi internasional membantu memperkuat posisi di dunia, membuka kesempatan belajar dari negara-negara maju, dan mempercepat pembangunan nasional.
Sekian presentasi atau pemaparan yang dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada hal kurangnya atau ada hal yang ingin ditanyakan bisa kolom di komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.